Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kehidupan orang Kristen itu, ya, pengakuan di Kisah Rasul 11 ayat 26 ketika murid-murid Tuhan disebut Kristen itu karena memang mereka sedang mengalami posisi yang terjepit. Ya, orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan yang ada di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 itulah di Antioquia, itulah pertama kali orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan disebut Kristen. Penyebutan Kristen itu karena mereka mengalami penindasan, ya, mereka mengalami aniaya, dan yang memberi status Kristen itu adalah orang-orang yang bukan orang percaya waktu itu, ya. Nah, kenapa? Karena memang orang-orang Kristen pada zaman itu memang teraniaya, saudara, ya, teraniaya, ya, diwarnai dengan kehidupan yang menakutkan, ya, mencekam atau penderitaan lah. Memang penderitaan itu tidak bisa dihindarkan oleh orang percaya, ya. Kenapa ya mesti begitu ya, saudara? Mengapa orang Kristen, mana ada sih orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya? Mana ada orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak menderita? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Dia harus mengalami yang namanya penderitaan, baik itu secara verbal atau fisik. Ya, kalau di Kisah Rasul awal mula-mula itu dua-duanya, ya, baik verbal, fisik, aniaya yang begitu hebat. Nah, tapi dalam konteks sekarang ini, tidak mungkin orang Kristen itu tidak mengalami penderitaan. Bukan berarti Tuhan itu Tuhan yang psikopat, ya, yang ingin orang pengikutnya menderita, bukan. Tapi itulah warna kehidupan dunia hari ini. Jadi ketika kita mengalami kesulitan hidup ini, ya, atau banyak air mata lah begitu, ya, itu jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa atau, ya, tanda kutip Kristen yang yang melo, ya, yang sedih, seolah Tuhan itu jauh dan Tuhan itu tidak mengerti pergumulan kita. Itu memang harus dialami, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah panggilan kita menjadi orang percaya. Tujuannya apa sih tadi, ya? Bukan supaya kita ini seperti Tuhan itu pesakitan, ya, psikopat, senang pengikutnya menderita, bukan. Tapi justru dengan penderitaan yang kita alami itulah kita bisa mengekspresikan kasih yang seperti Allah. Seperti Allah, seperti Kristus. Apa itu? Ketika Kristus datang, Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, sekarang orang percaya pun diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan, baik penderitaan, ya, secara pergumulan atau batiniah, atau hal-hal yang bersifat lahiriah. Itu pasti akan terjadi supaya kita bisa mengekspresikan apa itu kesabaran, apa itu mengampuni orang. Di situ poinnya sebenarnya. Tuhan berkati kita.